Alhamdulillah. Halo pemirsa sahabat 354, jumpa lagi di episode 2C. Episode ini berdurasi panjang, sambungan dari episode sebelumnya yang mengalami gangguan teknis pada saat proses editing berlangsung. Selanjutnya, kita membahas lanjutan episode Sistem Ilmu Mangkul episode 2B yang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu. Anggap saja ini episode 2C karena ditayangkan terpisah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all things is to Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya, 3 tahun saya sekolah di Madrasah Aliyah. Saya tidak tahu dan tidak pernah dengar apa itu mangkul. Setelah lulus dari Madrasah Aliyah, saya diajak teman ikut ngaji di Masjid LDII sekitar tahun 2009 lalu. Kemudian dipertemukanlah dengan MT tugasan kelompok tempat saya ngaji. Seiring berjalannya waktu, tibalah saatnya MT tugasan ini menjelaskan ilmu mangkul ini kepada saya. MT tugasan saya mengatakan jika ilmu mangkul jamaah ini dipraktekkan paling pertama di Indonesia sejak tahun 1941. Waktu itu saya tidak banyak bertanya, takut dikatakan Bani Israel nantinya. 10 tahun setelahnya, barulah saya berpikir-pikir, timbul pertanyaan, ilmu mangkul 1941 yang difahami jamaah saat ini, dulu Kiai Nur Hasan belajar ilmu mangkul ini dari mana? Kemungkinan jawabannya ada 2. Kiai Nur Hasan sendiri yang membuatnya, atau Kiai Nur Hasan mencontoh dari ulama lain. Jika ada yang mengatakan bahwa mangkul ini berasal dari Kiai Haji Nur Hasan sendiri, mungkin saya kurang setuju dengan beberapa alasan. Karena apabila jamaah baru memulai ilmu mangkul tahun 1941, sebenarnya sudah ketinggalan zaman. Karena mangkul itu bukanlah istilah baru, mangkul itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Mangkul, maksur itu istilah yang dibuat para ulama, sudah ada ratusan tahun sebelum tahun 1941. Mangkul itu belum ada di zaman Rasulullah. Ilmu mangkul baru dibuat setelah Rasulullah meninggal. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Jibril memangkuli Nabi Muhammad? Nabi Muhammad memangkuli sahabatnya dan seterusnya, bukankah ini mangkul? Ini mangkul dengan penafsiran ala-ala Jokam. Tidak akan pernah ada ulama manapun di dunia ini yang memiliki penafsiran semacam ini. Silakan buka seluruh kitab hadis yang Anda miliki. Apakah Jibril pernah memangkuli Nabi? Jawabannya tidak pernah. Yang ada, Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Ini baru betul. Jadi, jika mau membuat penafsiran baru, jangan merekayasa penafsiran yang sudah ada. Perlu diluruskan bahwa Nabi tidak menerima ilmu mangkul, tapi Nabi menerima wahyu. Para jamaah harus bisa membedakan apa yang dimaksud dengan menerima wahyu, menerima ilmu, dan menerima mangkul. Wahyu tak akan pernah ada jika kita tidak diberitahu oleh Rasulullah. Harus Rasulullah sendiri yang menyampaikan bahwa perkataan ini wahyu, perkataan ini bukan wahyu. Wahyu itu sifatnya gaib, jadi tidak ada objeknya, tidak ada wujud lafadznya. Setelah keluar dari lisan Rasulullah, barulah ada wujud tekstualnya. Selanjutnya, ucapan tekstual Rasulullah, perilaku Rasulullah, cita-cita Rasulullah, dan pengakuan Rasulullah dirangkum disebut dengan istilah ilmu hadis. Ilmu ini wajib dipelajari oleh setiap orang Islam dengan cara thalabul ilmi atau belajar menerima ilmu. Belum ada istilah mangkul saat itu, jadi jangan ngarang hadis-hadis thalabul ilmi ditujukan sebagai dalil mangkul. Setelah kematian Rasulullah, ilmu hadis berkembang sangat pesat ke penjuru belahan dunia di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu an. Seiring berkembangnya syariat Islam, ilmu syar'i bermunculan pula para pendusta hadis ikut menyebarkan hadis-hadis palsu, sehingga
Para ulama merasa khawatir jangan sampai umat Islam menerima hadis yang salah sehingga ikut menyebarkan hadis-hadis palsu karena ketidaktahuan. Maka perlu dibuat metodenya, dibuatkan sebuah alat untuk mengukur keaslian hadis Rasulullah, sekaligus menepis para pendusta hadis yang juga ikut berkembang. Metode inilah yang disebut ilmu mangkul, musnad, dan mutasil. Zaman itu barulah ada yang namanya ilmu mangkul. Syarat sahnya mangkul itu harus ada lafadz hadis yang dipindahkan, harus jelas sumbernya dari siapa. Musnad, runtutan isnadnya hanya boleh dilalui oleh orang-orang tertentu saja. Silsilah hadisnya tidak boleh dilalui oleh orang asing yang tidak dikenal. Yang pasti jalur silsilahnya bukan sembarang orang. Mutasil, runtutan sanad pemindahan hadisnya harus betul-betul bersandar kepada Rasulullah. Tentunya dengan metode ini akan mudah menyaring hadis-hadis palsu yang ikut berkembang saat itu. Dan metode ini sangat efektif menghambat berkembangnya hadis-hadis palsu yang dibuat oleh para pendusta hadis. Sekaligus ilmu mangkul ini dapat membagi sekumpulan hadis-hadis Rasulullah berdasarkan tingkat kualitasnya. Makanya tidak heran para ulama zaman dahulu ketika menerima sebuah hadis atau ilmu harus mampu menyebutkan beserta sanad-sanadnya sebagai pembuktian keotentikan ilmu yang diterimanya. Isnad di zaman itu adalah bagian penting dari agama. Bahkan digambarkan orang yang punya hadis tapi tidak memiliki sanad, artinya tidak memiliki silsilah pemindahannya, dianggap orang yang pergi berperang tapi tidak membawa pedang alias bunuh diri. Fungsi sanad itu dibacakan untuk mengetahui apakah ada orang majhul, ada orang asing di dalam silsilahnya. Jika hadis itu melewati orang-orang bodoh atau orang-orang yang tidak dikenal di kalangan ahli ilmu, otomatis hadis itu menjadi lemah dan meragukan. Alhamdulillah, 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 all things is to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Agar lebih jelas, kita ambil contoh hadis yang sangat populer di jamaah, bahkan mungkin setiap jamaah pasti menghafalnya. Dari kitab Sunan Ad-Darimi, kitab Muqaddimah, bab hilangnya ilmu, nomor hadisnya 257. Innahu la islama illa bil jamaah, wa la jama'ata illa bil imarah, wa la imarata illa bil ta'ah. Hafalkan. Penjelasan hadis ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sebenarnya ini bukan hadis, tapi lebih tepatnya atsar, yaitu sebutan untuk perkataan para sahabat, tabi'in, ulama salaf, dan lain-lain. Sedangkan hadis hanya mencakup semua hal yang datang dari Rasulullah, baik berupa ucapan, berupa perbuatan, atau pengakuan. Ini hadis lengkapnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Di kitab aslinya ada keterangan tambahannya, diberi kode nomor 2. Kita lihat apa maksud nomor 2 itu. Fi isnadahu ullatan. Sanad dalam asar ini terdapat 2 kecacatan. Al-awwal jihalatus Sofwan ibnu Rustum. Kecacatan yang pertama, tidak dikenalnya Sofwan bin Rustum. Sofwan bin Rustum orang yang asing di kalangan ahli ilmu. Sofwan bin Rustum inilah yang membuat asar ini menjadi doif. Wasania al-inqito. Kecacatan yang kedua yaitu terputusnya sanadnya. Wa Abdurrahman ibnu Masyaro lam yadrik Tamim ad-Dari. Abdurrahman tidak menjumpai Tamim ad-Dari. Ada silsilah perawi yang hilang, jarak antara Abdurrahman dan At-Tamimi. Setelah kita mengetahui kecacatannya, maka disimpulkan bahwa dalil ini tak mungkin bisa dijadikan sebagai hujjah. Di kitab himpunan di halaman 56 Kitabul Imarah tidak ada penjelasan ini.
dan mungkin tidak akan pernah dijelaskan kepada para jamaah. Penjelasan asar ini di kitab himpunan justru di bawahnya diperkuat dengan dalil-dalil Nabi bahwa perkataan Umar radhiyallahu an di atas kebenaran. Jika boleh kita luruskan, asar ini belum tentu adalah perkataan sahabat Umar, karena dalam sanadnya ada beberapa kecacatan, di antaranya Sofwan bin Rustum yang tidak dikenal, dan yang kedua, terputusnya sanad jarak antara Abdurrahman ke At-Tamimi, sehingga disimpulkan asar ini belum tentu adalah perkataan Umar. Jikapun asar ini sahih, tetap saja tak dapat dijadikan sebagai landasan keyakinan, tidak dapat dimasukkan dalam bab akidah karena dalil ini bukanlah termasuk hadis. Inilah fungsi mangkul yang sebenarnya, untuk mengecek apakah lafaz kalimatnya adalah perkataan yang bersandar kepada Rasulullah mutassil, sekaligus untuk mengecek kronologi perjalanan hadis itu sebelum tertulis secara paten di dalam kitab-kitab riwayat hadis dan lain-lain. Kedua, selama ini yang kita fahami adalah la islama itu dimaknai belum sah Islamnya atau tidak sah Islamnya, alias bukan orang Islam. Berarti kafir dong jika tidak mau berjamaah. Ini adalah keterangan atas dasar kebatilan. Cara menafsirkan harus mengikuti pemahaman ulama dahulu, jangan membuat penafsiran-penafsiran baru. Di kalangan ahli ilmu, kata jamaah di sini diartikan berkumpul, persatuan. Tidaklah sempurna Islam seseorang jika umat Islam tidak bersatu, maka umat Islam perlu menciptakan persatuan dan kesatuan seluruh umat Islam, bukan membentuk kelompok amir kecil-kecilan di antara umat Islam. Karena dengan mengangkat seorang pemimpin yang ditaati, bersatu, membentuk siasat syariah, yaitu ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Adanya kepemimpinan itu diangkat untuk menegakkan peraturan hukum-hukum syariat. Jika pemimpin yang dipilih atas dasar kefakihan, maka akan menjadi kehidupan baik bagi rakyat dan pemimpinnya. Sebaliknya, jika pemimpin yang dipilih bukan atas kefakihan, maka akan merusak rakyat dan pemimpinnya. Hukum syariat sangat berpengaruh pada kebijakan para pemimpin atau amir. Ketika amirnya faqih, maka kebijakan-kebijakannya akan berorientasi pada penegakan hukum-hukum syariat. Dengan kebijakan-kebijakannya sudah pasti dapat menyempurnakan syariat-syariat yang ada. Sehingga dengan kebijakan-kebijakan itu juga setiap orang dapat menjalankan syariat secara bebas, mudah dan sempurna. Sebaliknya, jika pemimpinnya tidak faqih, maka akan berdampak pada hukum-hukum syariat yang ada. Sehingga hukum-hukum syariat belum tentu bisa ditegakkan secara maksimal. Tentunya akan mengurangi kesempurnaan dalam menjalankan syariat. Walaupun hukum syariatnya tidak sempurna, bukan berarti akan membuat orang Islam akan menjadi kafir. Contoh misalnya, hukum kisos bagi pezina, hukum potong tangan bagi pencuri, tidak bisa ditegakkan karena alasan tertentu. Apakah orang-orang Islam di wilayah itu akan menjadi kafir semua? Tentunya tidaklah demikian, karena kafir atau tidaknya seseorang ada kriteria tersendirinya. Insya Allah akan kita bahas pada episode 3A, kafir dalam perspektif jamaah LDII. Inilah tujuan mengangkat seorang amir yang faqih agar dapat mewujudkan syariat secara sempurna. Demikian itulah keterangan yang paling sesuai untuk menjelaskan penjelasan atsar ini. Ketiga, Imam Ad-Darimi menempatkan atsar ini di dalam bab hilangnya ilmu. Artinya, Imam Ad-Darimi ingin menyampaikan bahwa jangan sampai ilmu syar'i hilang pada diri seorang pemimpin, karena itu dapat merusak rakyatnya dan merusak dirinya sebagai seorang pemimpin. Karena pemimpin itu adalah pemangku kebijakan, dan kebijakan-kebijakan itu sudah pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukan pemimpin yang hanya dibeat oleh 1 atau 2 orang Islam saja, tapi dibeat oleh umat Islam secara menyeluruh dalam satu komando wilayah kekuasaan.
Bagaimana jika umat Islam tidak bisa bersatu mengangkat satu kepemimpinan yang syar'i? Ia tidak masalah, setidaknya pemimpinnya adalah seorang muslim, menjamin keamanan umat Islam dalam beribadah dengan aman dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Masjid boleh dibangun di setiap tempat, suara azan terdengar di mana-mana. Jika ingin berangkat haji, tak ada yang melarang, justru difasilitasi dan lain-lain. Itu sudah jauh lebih baik daripada hidup di negeri kafir. Walaupun pemimpin di negeri kita tidak berhukum dengan hukum-hukum syariat Islam karena alasan demokrasi, itu sudah menjadi sunnatullah. Rasulullah sudah mengingatkan pada kita bagaimana sikap kita jika menjumpai kepemimpinan yang tidak berhukum dengan syariat Islam. Ia sabar, walaupun punggung-punggung kalian dipukul dan harta-harta kalian dirampas. Di kesempatan yang baik ini ingin saya sampaikan, sabar. Bukan berarti dengan keadaan yang ada bisa jadi alasan yang urgen bolehnya mengangkat keamiran kecil-kecilan dengan kepemimpinan yang sembunyi-sembunyi dan mengikat janji beat yang sangat tertutup. Pertanyaannya, jika didirikan secara sirria, sembunyi-sembunyi di bawah kekuasaan yang sudah ada, lantas kepemimpinan yang sembunyi-sembunyi itu bisa melakukan apa? Fungsi dan tujuannya untuk apa? Tetap saja syariat tidak bisa ditegakkan jika didirikan di atas kelompok yang minoritas lagi sembunyi-sembunyi. Karena tujuan keamiran atau kepemimpinan itu ditegakkan karena untuk mewujudkan hukum-hukum syariat yang optimal, bukan hanya sekedar memeras rakyat dengan dalil-dalil syariat. Para pemirsa yang menonton video ini, jangan sampai salah paham, kepemimpinan atau keamiran yang saya jelaskan ini adalah kepemimpinan dalam pembahasan konteks bab siasa syariah atau keamiran yang dipandang dari sisi aturan perundang-undangan dengan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagaimana dalam catatan sejarah pun prakteknya demikian, di antaranya khilafah yang tegak di zaman Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan seterusnya hingga dinasti Utsmani, semuanya terpusat pada satu komando kepemimpinan dengan penguasaan penuh pada pemimpin atas rakyatnya. Bukan keamiran atau kepemimpinan yang dipandang dari sisi kemaslahatan yang dilakukan sebagian manusia, baik 3 orang maupun lebih banyak untuk berjanji dan taat dalam urusan kemaslahatan tertentu. Misalnya, hidup di negeri penguasa kafir seperti China, Hong Kong, Korea, Israel, Jepang, dan lain-lain. واجتماع المسلمين في أي بلد من بلاد الله، في أي بلد من بلاد على وجه معمورة، مسلم في أي بلد، في الصين، في اليابان، في الأمريكان، أي مسلم في أي بلد من بلاد الله يجب أن يجتمع مع أخيه المسلم، كانوا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 10 ولا 100، واجب يجتمعون. قال قلت واجب شرعي وفريضة ملزمة وأن يؤمروا أحدهم. فين مسلم؟ في الصين. في مسلم ثاني ولا ما في؟ إن كان لوحده في الصين شيء، معه شيء آخر يجتمع، واحد منهم أمير، لابد. هذا ديننا. جماعة المسلمين وعدم مفارقتهم وشق الطاعة والخلاف بينهم أمر مجمع عليه بين علماء الأمة وعلمائها. Maka umat Islam perlu mengangkat seorang amir, pemimpin untuk kemaslahatan bersama agar bisa mengingatkan, memberi nasihat agar dapat melancarkan perkara-perkara ibadah. Karena pemimpin-pemimpin negara-negara itu tidak mungkin mengurusi, memfasilitasi ibadah umat Islam secara khusus. Contoh lain, seperti perlunya mengangkat seorang amir, pemimpin dari salah seorang dalam perjalanan sebagai penentu kebijakan terhadap pilihan-pilihan yang akan dijumpai saat perjalanan, sehingga dalam perjalanan tercipta tujuan yang sama untuk mewujudkan perjalanan yang aman, tentram, dan damai.
Contoh lain lagi, mengangkat imam atau pemimpin sebuah kelompok pengajian, atau mengangkat imam atau pemimpin dalam sebuah organisasi untuk kemaslahatan tertentu, dan lain-lain. Mungkin akan ada jamaah yang bertanya, jika berkelompok seperti demikian itu, bukankah kita termasuk 72 golongan yang akan masuk neraka? Sebenarnya, yang terpecah menjadi 72 golongan itu bukanlah perpecahan seperti NU, Muhammadiyah, LDII, Persis, dan lain-lain. Tapi perpecahan akidah, yaitu terpecah karena alasan pemahaman dan keyakinan. Contohnya Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, dan lain-lain. Perpecahan keyakinan ini tidak terikat pada kelompok manapun dan tidak hidup pada satu kotak organisasi apapun, karena yang menjadi ukurannya adalah keyakinannya, bukan kelompok dan golongannya. Barang siapa yang mengkafirkan umat Islam yang lain, maka sudah pasti termasuk golongan akidah Khawarij. Sabda Rasulullah, Al-Khawariju kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjingnya neraka. Entah dia orang NU, Muhammadiyah, LDII, dan lain-lain, tidak ada seorang pun yang ingin jadi golongan Khawarij. Jadi, yang mengelompokkan mereka menjadi 72 golongan adalah ketentuan syariat atas dasar pemikiran dan keyakinan yang mereka anut, bukan atas dasar kelompok dan golongan mereka, bukan atas dasar kemauan mereka sendiri. Kita ambil contoh yang sangat sederhana, LDII dan Jamaah LDI atau Jamaah Islam Jokam. Kedengarannya sama, tapi ini sangat berbeda. LDII bukanlah aliran sesat, tidak mengkafirkan golongan lain, sama seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain. Kepemimpinannya dibentuk karena kemaslahatan umat. Amirnya, pemimpinnya adalah Bapak Kriswanto Santoso sampai tahun 2026. Sedangkan Jamaah LDI, Jamaah Islam Jokam, kantor pusatnya di Burengan, Kediri. Kepemimpinannya dibentuk karena pemahaman terhadap keyakinan yang berbeda dari pemahaman umat Islam secara umum. Amir dan pemimpinnya adalah Sultan Aulia Abdul Aziz sampai akhir hayatnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All things is... Sekaligus, saya ingin menyampaikan disclaimer dalam presentasi ini. Jika saya menyebutkan kata LDII dalam presentasi ini, itu tidak merujuk kepada LDII sebagai organisasi, tapi rujukan saya mengarah kepada kelompok firqah Islam yang menganut faham bahwa Islam yang benar hanya lewat Kiai Haji Nur Hasan saja. Faham sekte Islam yang punya keyakinan selain dari kelompoknya adalah kafir atau jahiliyah. Nanti lain waktu kita akan membahas secara rinci tentang perpecahan akidah di episode yang berbeda. Banyak sekali orang-orang jamaah belum memahami tentang syariat ini, terutama dalam aspek berjamaah dan tata cara mengangkat seorang amir berdasarkan realitas sejarah yang ada dan meletakkan dalil sebagaimana porsinya. Imam kelompok, imam desa, imam daerah dapat dipandang sebagai imam dalam perspektif kemaslahatan. Tapi rasa-rasanya imam pusat tak mau dipandang seperti itu. Imam pusat ini memang beda, derajatnya super tinggi. Imam rasa-rasa khalifah, diangkat dan harus dibeat berdasarkan dalil-dalil siasa syariah untuk melegitimasi eksistensinya selaras sebagaimana zaman khilafah. Penerapan dalil-dalil yang digunakan juga sama persis, hanya saja prakteknya berlawanan terbalik dengan zaman khilafah. Pengangkatan imam yang seharusnya dilakukan secara terang-terangan di depan umat Islam justru dilakukan sangat tertutup dan rahasia di tengah-tengah umat Islam yang ada. Tidak peduli ia mengangkatnya entah 20 orang, entah 10 orang, entah 3 orang atau lebih sedikit dari itu sudah sah menurut pemahaman mereka. Jika demikian, alangkah gampangnya mendirikan keamiran jika hanya membutuhkan legitimasi dari beberapa orang saja. Dengan kata lain, sebenarnya jamaah LDI jauh dari kata memenuhi syarat untuk mendirikan kekuasaan Islam Emirat atau keamiran Islam. Karena tidak memenuhi syarat mendirikan Islam Emirat atau pemerintahan keamiran Islam, otomatis tujuannya pun mustahil akan tercapai. Mustahil dapat menegakkan hududullah, menegakkan semua aspek-aspek syariat Rasulullah
sebagaimana yang diperjuangkan di zaman khilafah, seperti mengontrol peperangan, membasmi kemaksiatan, menghukum para pelaku zina, memotong tangan para pencuri, dan lain-lain. Ulama LDI menggunakan dalil-dalil siasa hanya untuk meyakinkan para jamaahnya jika kelompoknya punya imam, walaupun kenyataannya sang amir mustahil menjalankan aspek-aspek pemerintahan Islam yang diperintahkan oleh dalil-dalil syariatnya. Sebenarnya, di kalangan ahli ilmu, imamah ala jamaah ini hanyalah imam atau kepemimpinan yang dipandang dalam urusan kemaslahatan tertentu. Imam maslahat bukan sebagai imam syar'i dalam perspektif siasa, seperti zaman fase-fase kepemimpinan Islam yang sering mereka dengung-dengungkan untuk meyakinkan para jamaah yang kebanyakan awam dengan sejarah Islam. Mereka mencampur aduk dalil-dalil keamiran dalam perspektif kemaslahatan dan keamiran dalam perspektif pemerintahan. Disinilah kerancuan kita memahami dalilnya, menempatkan dalil yang satu dengan yang lain tanpa memahami realita yang ada. Belum lagi, kadang hanya menjelaskan sebagian ayat dan menutup pengertian sebagian ayat, sehingga para jamaah tidak dapat melihat kebenaran dengan logika yang objektif. Kita ambil contoh hadis mauquf dari Umar bin Khattab, "Innahu la islama illa bil jamaah." Dinasihatkan terus berulang-ulang, padahal hadis ini dhaif. Kenapa tidak menggunakan hadis yang mirip dengan kedudukan yang lebih sahih? Maka barang siapa yang membeat seorang amir tanpa musyawarah dengan kaum muslimin terlebih dahulu, maka tak ada baiat baginya. Dan tidak ada baiat terhadap orang yang mengangkat baiat terhadapnya. Keduanya harus dibunuh. Hadis ini ada di dalam Musnad Ahmad. Di Bukhari juga ada, di nomor 6328. Sebenarnya, doktrin seperti ini hanya bisa masuk ketika otaknya kosong. Tapi ketika otaknya berisi, tidak mempan ketika dicekokin ilmu doktrin semacam ini. Secara teori keilmuan, dalam jamaah LDI, mungkin niat awalnya merujuk kepada kemurnian agama yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun, seiring berjalannya waktu, entah karena alasan apa, jamaah LDI lebih fokus keilmuan pada bidang-bidang siasat syariah dan meninggalkan pembahasan akidah secara rinci. Lambat laun berjalannya waktu, perihal imamah berubah menjadi akidah. Tauhid dinomorsekiankan, cinta Allah, cinta Rasulullah terabaikan, taat imam jadi patokan surga neraka. Ijtihad imam menjadi dalil-dalil syariat yang berlaku dan harus ditaati. Sunnah-sunnah Nabi terkontrol di bawah otorisasi keimaman. Secara konkret, ikatan ukhuwah Islamiyah dalam hal cara beribadah dan penerapan ilmu berupa Quran hadis ikut berubah, hanya terbatas pada syariat-syariat yang disandarkan kepada Imam Kiai Nur Hasan dan imam-imam penerusnya. Jika tidak ada contoh dari beliau, maka syariatnya menjadi lemah untuk diamalkan. Jadi, tidak lagi fokus pada akidah sebagai pondasi keimanan. Apabila ditanya, apa akidahmu? Maka jamaah LDI hanya menjawab, "Sing penting aku berbeat dan punya amir, pasti surga." Karena pembatasan itulah, para jamaah tidak boleh membaca buku agama di luar cetakan kelompoknya, tidak boleh menonton ustadz-ustadz di luar kelompoknya, tidak boleh menerima penjelasan Quran hadis di luar pemahaman kelompoknya. Semua pengertian Quran dan hadis harus dibawa kekuasaan dan kontrol keimaman. Jika ada yang berani melanggar itu, neraka pasti. Kisah ini mirip dengan sejarah revolusi Prancis tahun 1789 yang membatasi aturan agama untuk kepentingan publik, karena dulu sejarahnya raja-raja Eropa semena-mena menggunakan gereja sebagai alat untuk memeras rakyat. Melalui pituah-pituah pastor waktu itu yang mengharuskan rakyat membayar pajak dengan jumlah besar dengan embel-embel atas dasar hukum dari Tuhan. Jika menolak untuk membayar, diancam neraka. Jadi, itulah yang menyebabkan Eropa, terutama Prancis, menggulingkan sistem monarki. Mereka menolak agama di kehidupan mereka karena kepercayaan agama telah dicederai oleh gereja-gereja pada saat itu yang rata-rata korup dan zalim.
Pembahasan ini sudah melebar jauh dari judulnya. Pembahasan rinci tentang masalah bab siasa ala-ala Jokam akan kita bahas secara rinci di episode yang berbeda. Saya mohon maaf sebelumnya. Saya tidak bermaksud mengklaim kebenaran, tapi kita bersama-sama mencari kebenaran, bukan sama-sama mencari pembenaran. Jika saya salah, saya membuka kritikan yang selebar-lebarnya, tapi bukan debat ya. Pembahasan ini sudah terlanjur melebar jauh dari judul awalnya. Anggap saja ini adalah episode bonus. Kita kembali ke judul awal, bab mangkul dan sanad. Akan kita bahas pada episode berikutnya. Akan tayang beberapa hari setelah episode ini tayang, melanjutkan pembahasan yang masih tertunda. Bagaimana pengertian mangkul di kalangan para ulama Haramain? Mangkul pada pemahaman ulama di Indonesia sebelum tahun 1941, mangkul dalam pemahaman Kiai Haji Nur Hasan, dan mangkul dalam pemahaman di kalangan jamaah saat ini. Kita akan mengurai beserta bukti-bukti sejarahnya yang tidak terbantahkan. Sanad di dalam jamaah, bagaimana sejarah asal-usulnya. Informasi ini kredibel dari literatur yang sangat terpercaya. Kita juga akan membedah teknik metode dasar yang digunakan para elit pusat untuk menyebarkan pemahaman dan agenda-agendanya. Kemudian, beberapa bukti ilmiah, ilmu mangkul yang sangat janggal. Selebihnya, beberapa tambahan pengetahuan ilmu mangkul dari pemahaman dua sisi, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan dengan objektif. Dan beberapa tips sehingga kita lebih aware, tidak terjerumus pada pemahaman-pemahaman yang serupa yang terus ada berubah wujud dari zaman ke zaman, dan lain-lain dan lain-lain. Sampai jumpa di episode berikutnya. Alhamdulillah, alhamdulillah.